Cek 1, 2, 3. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sabar, gue hilangin mata codet dulu. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten reaction yang katanya orang terpaksa ini, yaitu nonton anime Fadil Bayangan, Fadil Kondangan, Shadow Garden Anime Codet episode 6. Seperti yang kita lihat, malam ini kita sedang berada pada suasana kecodetan. Di sebelah sini ada codet 1, codet 2, pedang 1, pedang 1, codet 3, codet 4, sama codet 5. Nah, apakah kira-kira hari ini, episode ini masih ada mata codet atau tidak? Soalnya ini mata codet yang ada di episode 4 sama 5 nih gue ambil nih. Kalau nanti ada episode 6 masih ada mata codet, nanti gue taruh di mana lah, di sini nih ya. Episode 7 masih ada mata codet, gue taruh sini. Sampai 12 masih ada mata codet nih, live semua mata codet nanti gue taruhnya. Ya itulah pokoknya ya, si mata codet. Apakah anime codet episode 6 masih akan tetap mencodet atau tidak? So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime codet yang satu ini. Bye-bye guys. Satu hal yang gue ngeh ya dari karakternya si... siapa namanya kan nih? Rosa ya? Rosalia siapa lah namanya itu? Rose. Dia tuh jadi karakter yang paling rebel di antara semua Shadow Garden. Apa jangan-jangan gara-gara Rose itu direkrut waktu dia sudah dewasa ya? Makanya sifatnya kayak gitu. Sedangkan yang lain tuh direkrut waktu mereka masih bocil. Makanya gampang dalam tanda kutip dicuci otak. Coba koreksi gue deh buat lu yang baca novel sama main game ya. Apakah semua anggota Shadow Garden tuh direkrut ketika mereka masih kecil atau ketika mereka sudah dewasa? Soalnya Rose nih paling beda sendiri loh sifatnya di antara semua Shadow Garden lain ya. Dalam artian dia sendiri yang kayak susah diatur. Ya siapa ini cewek sebelah Zeta? Baru nih. Masalah yang di sana apa lagi nih? Aku menyerahkan investasi soal itu kepada Zeta, ini masalah apa nih? Kayaknya gue nggak ingat ada beginian di manga waktu gue baca. Delta nggak sadar ya kalau John Smith tuh cheat. Bukannya dia bisa nyium bau tubuhnya cheat? Asiknya ya datang-datang langsung bertarung. Kalau gini kan enak, bertarungnya tidak diulang-ulang scene-nya kayak waktu Gamma. Baru juga gue ngomong, dia nyadar nih. Bener, dia nyadar. Berarti cheat tuh nggak bisa ngilangin baunya, walaupun dia bisa nyamar. Gue baru nyadar pak, baru juga gue bilang tidak ada scene diulang. Ini scene John Smith gendong Delta mah diulang lagi nih mah. Waktu cheat gendong Delta juga kan kayak gini shotnya. Aduh kasihan. Di sini kan cheat nyuruh Delta buat itu, lari ke kota tanpa hukum baru lawan si Juggernaut, kasihan. Tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Delta hajar Juggernaut loh. Kasihan dia itu. Oh, gue ingat sekarang. Gue ingat ceritanya waktu baca komik. Kan Cheat suruh Delta untuk pergi ke kota tanpa hukum cari Juggernaut. Nah, di lain sisi si Delta sama Gamma ngira kalau si Alpha sama Gamma ngira kalau Delta mati lawan John Smith. Baru Alpha datang lawan John Smith buat balas dendam, dan Alpha tahu kalau John Smith itu si Shadow Garden. John Smith itu Cheat yang lagi nyamar. Nah, dikira kalau Cheat itu ngebunuh Delta, padahal mah kagak. Ketebak nih rencananya Cheat ya sama Alpha. Alpha berhasil nebak tujuannya Cheat di bagian dia membuat dua sisi bangkrut, tapi dia gagal menebak di bagian demi merebut semuanya. Karena kan niat awalnya Cheat tidak pengen ngerebut ya, tapi pengen ngebangun ulang. Scene pedang ada lagi pak, tapi kali ini ada, kayaknya beda deh. Scene pedang kemarin tuh ada putih-putihnya, ini tidak ada putih-putihnya. Wah nice, akhirnya scene-nya tidak berulang, cuma kayaknya ditukar doang. Oh pantas tidak ada putih-putihnya, dicabut pedangnya. Oke, terima kasih bang. Ini ada mata codet nih. Woi, halo bang, mata codet bang. Wih, mantep bang. Bagus. Mata codet lagi bang, ayo bang, lagi bang. Kasih tunjuk lagi bang, 10 kali mata codet pun gas. Wih, ada badut nih. Badut. Padahal lagi dikasih pencerahan tuh sama adeknya, malah kepala batu kan. Ya itulah, sekali badut tetap badut ya. Sabar, nih scene dari season 1 nih. Iya, main ini scene dari season 1. Gue ingat nih waktu nyari detail. Scene ini gue juga lihat nih. Dikeluarin barang-barangnya Cheat dari kamar kosannya kan. Anjir, itu gerakannya Yuri loh. Dia pukul tanah baru teng. Waktu lawan Evil Eye, apa istilahnya tuh Fajin. Sian Alpha, merasa tidak berguna. Ya elah, habis pak. Masih belum kelar berarti John Smith nih. Masih berapa lama ya? Bisa-bisa 2 episode lagi nih. 7-8 mungkin. Ya itu tadi anime codet episode 6. Syukurnya hari ini codetnya tidak terlalu banyak, tidak kayak kemarin. Jadi ya lumayan lah. Tapi karena hari ini ada codet baru, kita upgrade dulu ya. Sore demo. Nah ini dia mata codet episode 7. Ada. Nah ini mata codet episode 7. Mana tadi? Ini mata codet episode 7. Ada scene terakhir bang, masih ada. Aduh kasihan, battle-nya Delta lawan Juggernaut di skip ya. Punggung Yukime nggak diliatin bang, enggak.
Nggak diliatin, nggak penting soalnya lebih penting mata codetnya Getan daripada punggungnya Yukime. Setelah kita berkali-kali diliatin mata codetnya Getan ya, akhirnya episode 7 ini tuh nge-reveal alasan kenapa mata codetnya Getan bisa bercodet. Ternyata, wow, sangat plot twist sekali guys. Wah, mata codet ini diliatin berkali-kali selama 3 episode. Bahkan mungkin episode depan tuh ada lagi untuk ngasih tahu kita kalau ternyata yang bikin mata codet itu adalah cheat. Wow, kok aku terkejut ya. Sepenting itu ternyata ya mata codetnya Getan ya. Wow. Itu ternyata ya plot twist sekali. Kayaknya tidak beda jauh sama punggungnya Yukime deh. Kok punggungnya Yukime tidak sesering muncul matanya Getan ya? Padahal mah lebih menarik lihat punggungnya Yukime daripada mata codetnya abang-abang ini. Waduh, betul-betul ini plot twist sekali Pak. Ini mempengaruhi lore ceritanya Shadow Garden secara keseluruhan nih. Akhirnya terungkap siapa yang mencodet matanya Getan. Ya. Detail lawan si jaga-jaga ada di Kageji Chibi, biarpun singkat. Kasian ya. Lagi itu si jaga-jaga tuh lagi tidur tuh, lagi santai-santai, tiba-tiba Delta datang ngerusuh. Delta versus Juggernaut juga nggak pernah ditampilin di LN atau manganya bang. By the way tadi tuh yang dilihat sama Zeta di awal tuh apa sih? Itu setup buat cerita ke arc berikutnya atau itu tempat yang sebelumnya sudah diliatin? Iya, ada sedikit kaitan sama arc selanjutnya. Gue nggak ingat kaitannya apa ya. Itu tempat pemujaan sekte di Oriana Kingdom. Oh. Terus yang sama Zeta tadi siapa? Yang kayak pakai tudung di kepala tuh. Runtuhan kuno arc Oriana kan ada di manga. Iya, gue kan baca manganya udah lama bro, lupa. Victoria. Mantan anggota sekte Victoria nomor 559. Bahkan pernah menjadi pemimpin Kesatria Templar. Oh, berarti dulunya ini ya, anggota Diabolos. Umur 18, warna rambut pirang. Pirang. Oke. Oh iya, cek rating dulu ya. Ya, tebakan gue masih tetap 8 di anime. 8,7 mungkin. Naik lagi. Kemarin kan 8,6 ya kalau nggak salah. Turun nih, naik harusnya. Oh, masih 8,6. Turun. 8,64 turun nih berarti. Mulai jatuh guys. Ratingnya Shadow Garden. Wih. Nanti naik lagi kok. Ini bisa digendong sama mata codet. Jadi rating 70. Itu kalau di manga Cheat versus Alpha di kereta kuda, tapi di anime jadi di kereta api. Ya nggak terlalu ngaruh juga sih. Intinya John Smith nih identik sama dua hal, mata codet sama kereta. Kayaknya semua pertarungan di arc John Smith tuh bakal ada kaitannya sama kereta deh. Di episode kemarin kan waktu lawan 3 Shadow Garden kan di kereta juga. Lawan Alpha lagi di kereta, lawan Delta juga di kereta. Berarti John Smith nih masinis juga nih kayak kereta sama mata codet. Kereta codet, kecot. Anomali kereta kuda menjadi kereta api demi menghemat studio produksi. Sebenarnya di kereta masuk akal, kan kereta itu yang bawa duit palsu. Iya, masuk akal. Masuk akal sih masuk akal aja, karena kan dari awal emang udah dilatin kalau itu diantar pakai kereta kan. Masuk akal karena jarak Lawless City sama Midgard cukup jauh. Intinya ya, kalau mau dibilang episode ini jauh lebih mending daripada episode kemarin. Episode ini ada beberapa pengulangan, terutama ekornya Delta sama mata codet masih diliatin. Pedang juga masih diliatin walaupun berubah ya karena pedangnya ditarik. Cuma tidak separah episode kemarin yang bahkan Shin Delta bertarung pun begini-begini doang pak. Tadi Delta Gamma, Shin Gamma bertarung begini-begini doang. Pas Delta bertarung tadi, gua sih nggak ngeh ya ada scene yang diulang. Waktu Alpha juga bertarung, gua nggak ngeh ada scene yang berulang. Oke sih, nggak kayak episode kemarin yang betul-betul kayak apa coba. Bahas mental breakdownnya Alpha. Intinya gini sih, kalau yang gue tangkap ya, Alpha tuh pengen cheat lebih terbuka ke dia. Alpha itu pengen cheat bisa ngandalin dia. Sama Alpha pengen mengerti apa yang ada di pikirannya cheat. Cuma masalahnya, cheat tidak pernah cerita. Cheat tidak bisa ditebak. Cheat tidak tahu mau kemana arahnya nih. Makanya Alpha tuh bingung. Waktu cheat tiba-tiba jadi John Smith ini orang mau apa? Semakin merasa tidak berguna dia kan pengen berguna buat Shadow. Intinya kalau misalnya Alpha bisa baca gerakannya cheat, cara berpikirnya cheat, mungkin dia nggak akan separah itu mental breakdance-nya tadi. Kalau gue bandingin sama Overlord tuh, cheat tuh sama kayak Ainz kan, disalahpahami padahal pikirannya dangkal tapi disalahpahami terlalu dalam gitu. Cuma bedanya Alpha tuh baper sedangkan Albedo tidak. Alpha kan baper tuh, tidak bisa tebak jalan berpikirnya Shadow. Kalau Albedo sama Demiurge, kalau mereka nggak bisa tebak jalan pikirannya Ainz, mereka malah puji-puji, wah anjir, wah ini dewa-dewa nih. Kalau Alpha kan malah makin pusing dia itu.
Sama satu lagi, kepercayaan. Lagi-lagi kalau kita bandingin sama Overlord ya, kalau misalnya Ainz di posisinya cheat, pura-pura berkhianat ya, tanpa sepengetahuannya Albedo sama Demiurge, pasti itu Albedo sama Demiurge tuh langsung percaya sama Ainz nih. Oh, ini pasti ada sesuatu yang dilakukan sama dia, dan itu di luar dari pemikiran kita tidak bisa menebaknya. Jadi kita ikuti aja alurnya. Sedangkan Alpha tuh kebalikannya, dia malah baper gitu. Aduh, aku tidak bisa nebak jalan pikirannya nih, apakah aku masih berguna atau tidak ya. Bahas kena mentalnya si Aeris oleh adiknya bang. Ya ilah, badut mau dibahas ngapain? Badut mah badut aja bro. Dari season 1 udah kelihatan badutnya tuh Aeris. Karakter kepala batu, super naif. Sama kayak Sundari Kumoko, kepala batu. Sudah dikasih tahu, sudah dikasih lihat kebenaran pun dia nggak bakal berubah tuh, keras kepalanya. Karakter-karakter badut lah. Sekali badut bakalan tetap jadi badut. Malah dia tuh sirkusnya, bukan badutnya. Padahal cheat kalau butuh uang tinggal minta sama Alpha. Buat apa jadi John Smith? Nah itu kan yang diharapkan sama Alpha. Dia berharap untuk lebih diandalkan sama Shadow. Tapi kan cheat suka bikin gerakan tambahan, dan itu bikin Alpha baper, merasa kalau dia tuh tidak berguna. Overlord para NPC emang di set setia, dan di Shadow mereka ini orang jadi nalarnya beda. Iya, gue tahu bro. Gue bukan lagi ngomong Overlord lebih bagus daripada Shadow Garden, tidak. Gue lagi bikin analogi. Gue bukan lagi mau bilang Overlord lebih bagus nih karena Albedo lebih setia daripada Alpha, tidak. Gue cuma lagi pakai analogi, perbandingan gitu, biar lu ada gambaran apa yang gue bahas, biar lebih jelas. Masalahnya gini, tiap kali gue angkat Overlord, seakan-akan kayak gue mau ngomong kalau Overlord lebih bagus daripada One Piece, daripada Shadow Garden. Tidak, gue lagi pakai analogi nih mas bro. Kenapa analoginya selalu Overlord? Karena yang gue paling paham Overlord. Kalau gue paling paham One Piece, gue bakal pakai analogi One Piece gitu. Sip? Gue bukan lagi bilang Overlord lebih bagus daripada Shadow Garden. Walaupun kalau disuruh pilih, gue pilih Overlord ya. Tapi gue pakai analogi nih, analogi mas bro. Tolong. By the way, Aeris bakal jadi lebih badut untuk arc kedepannya. Iya, badut itu mah. Jadi mulai hari ini gak usah sebut nama, sebut badut aja. Badut dia itu. Kita tinggal tunggu waktu sampai akhirnya dia bikin kita kesel sama kayak Getan gitu. Nah, mungkin ada codetnya juga kan nanti Iris gitu. Bakal diliatin terus juga tuh codetnya Iris tuh tiap kali dia muncul. Kalau ada ya. Cheat nggak suka ambil sesuatu dari usaha orang lain, kayak Gamma bisa dapat uang dan Cheat bisa minta kapanpun. Tapi Cheat nggak mau karena Cheat tahu uangnya Gamma dapat dari usahanya. Cuma masalahnya pemikiran kayak gitu dijelasin gak di anime? Itu nggak dijelasin deh setahu gua. Intensinya Cheat nggak pernah dijelasin kan kayak begitu. Jadi kita yang cuma nonton anime itu nggak paham Cheat ini sebenarnya sengaja dongo atau gimana. Kayaknya di episode 3 tuh waktu Arc Lawless City kan kita sempat diliatin beberapa kali kan monolognya Cheat yang ada di dalam pikirannya. Nah dengan begitu kita bisa lebih paham sebenarnya Cheat nih mau ngapain. Dan ketika itu tidak muncul, ya jangan heran ketika banyak orang yang gak nangkap sebenarnya mau ngapain ini Cheat ini. Lagi-lagi sama kayak Overlord. Di Overlord itu buat orang yang cuma nonton anime pasti kesel, ngapain lu liatin kadal 6 episode. Tapi buat yang baca novel paham, ini pengen ngasih lihat perspektif lain, makanya diliatin lama. Cuma kan animenya itu gagal menyampaikan pesan itu, makanya itu bikin orang kesel. Apa coba 6 episode kadal? Itu tafsiran fansnya doang. Oke, kalau itu tafsiran fans, gua tarik lagi. Anda terlalu overthinking berarti. Cheat mah dongo berarti kalau gitu mah. Kitanya aja yang terlalu positive thinking. Jelasin Alpha versus John Smith bang, gak paham aku. Maksudnya apa? Jelasin di sebelah mananya pertarungannya. By the way tadi scene waktu si John Smith pakai Fajin tuh keren loh. Dia injak tanah, injak kereta, baru keluarin tenaga dalam. Itu scene-nya Yuri yang ada di Overlord season 2 waktu lawan Evil Eye. Tapi ini lebih bagus daripada Yuri. Kalau nggak salah Cheat bisa banyak bela diri ya. Mungkin itu memang gerakan Fajin deh. Di season 1 kayaknya dijelasin tuh Cheat tuh bisa banyak aliran bela diri. Berarti emang tadi merefer ke sana tuh ke Fajin. Nama tekniknya tuh Fajin kalau di Overlord. Kenapa John Smith nggak mau kasih tahu member Shadow Garden bang? Maklum nggak ngerti. Gampang. Tadi tuh udah dijelasin sama waktu ketemu sama Delta. I am super elite agent. Super elite agent lagi dalam misi rahasia. Makanya tidak boleh diceritain karena rahasia. Sebagai super elite agent, ini rahasia. Itu alasannya. Tidak ada alasan yang lain. Gimana kesan lo tentang episode terbaru? Apakah sesuai ekspektasi apa episode ini Shadow Garden? Kalau sesuai ekspektasi jelas tidak. Di atas ekspektasi nih mah. Kenapa? Karena setelah gue nonton episode 5 kemarin, ekspektasi gue jadi dan di kepala gue cuma mata codet, pedang, sama scene berulang. Tapi ternyata tadi tuh scene berulang masih ada, cuma oke lah, tidak sebanyak kemarin. Jadi jelas ini di atas ekspektasi gue yang sudah terlalu rendah gara-gara episode kemarin. Ya, mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari anime codet episode 6. Kita tunggu aja apakah episode 7 nanti masih menjadi anime codet atau tidak. Gue sih berharap iya. Biar di roasting. Aduh, anime kok codet. Ya udahlah ya, thank you semua udah nonton sampai titik ini. Gimana pendapat kalian soal anime codet episode 6 ini? Apakah masih mencodet atau tidak? Kalau masih, tunjukkan codet kalian. Terima kasih semua sudah nonton sampai titik ini. Sampai jumpa di reaction minggu depan. Dan bye-bye.
Saya bercodet-codet, mataku kanan semua. Kiri deh ini. Kanan ke kiri nih. Oh tidak, ternyata mata codet ada variasinya ya. Ada mata codet yang berdarah, ada mata codet yang berkacamata, ada mata codet yang telanjang. Nah nih, kalian mata codet yang mana? Kayaknya enggak sih, episode 7 last battle mata codet. Ih, siapa tahu pas lagi battle mata codetnya masih diliatin gitu, di zoom in.